ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah ta'ala dan dengan izin Allah Azza wa Jalla kita ubah sebentar kajian rutinan kitab Fawaidul Fawaid kita menuju kitab lain dengan pembahasan fiqih dan lebih spesifiknya fiqih i'tikaf. Di kitab atau bab al-i'tikaf kita mengambil dari salah satu kitab fiqih mazhab Hanbali, yaitu kitab Muntaha al-Iradat karya Syekh Ibnu Najjar al-Futuhi rahimahullah. Kitab Muntaha al-Iradat namanya, yang mana kitab ini ya memang tidak populer di Indonesia, terutama karena umumnya di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i. Namun di sini karena Anda mempelajari mazhab Hanbali, maka semoga hal yang terpenting yaitu ilmu yang benar dan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh bisa kita gapai dengan membahas kitab di antara kitab-kitab fiqih, sekalipun dengan mazhab yang mungkin tidak serupa 100%, tidak sama 100% dengan bagaimana di Indonesia. Yang penting adalah ilmunya bermanfaat dan juga bisa membuahkan amal saleh. Kitab Muntaha al-Iradat adalah salah satu matan, yaitu teks nas dalam mazhab Hanbali yang cukup populer di kalangan Hanabilah dan disyarah atau dijelaskan oleh beberapa dari ulama Hanabilah pada masa lampau dan juga sekarang. Dan di antara kitab dalam kitab Muntaha al-Iradat itu ada kitab namanya al-i'tikaf, disendirikan setelah kitab as-siyam atau as-saum. Karena i'tikaf ini amalan yang tersendiri, berbeda dengan puasa. Puasa sendiri, i'tikaf sendiri. Dikarenakan pembahasan i'tikaf ini tidak seperti yang disangkakan oleh banyak dari kita mungkin, bahwasanya permasalahan i'tikaf ya gitu-gitu aja selesai, mungkin satu sesi selesai, melainkan banyak tafri'at dan pencabangan masalah yang perlu sekali diketahui dan boleh dikatakan tidak banyak disebarluaskan atau difahami oleh kalangan kaum muslimin, yang lebih khususnya di antara ahlu sunnah salafiyin. Kajian yang membahas tentang cabang-cabang permasalahan dalam i'tikaf, sehingga kita ingin mengedukasi diri kita dan juga kaum muslimin agar memahami hakikat dari i'tikaf dan fiqih tentang i'tikaf dengan segala cabangnya.
mulai dari kitab ini, yaitu Muntaha Al-Iradat, insyaallah taala. Berangkat dari itu, maka Ana mengidekan kepada teman-teman, yaitu DKM dan teman-teman di sini, insyaallah kajian ini tidak hanya satu sesi di pagi hari ini aja, melainkan Ana merequest untuk diadakan kembali di salah satu malam di antara malam-malam i'tikaf nanti, sebagai kelanjutan dari pembahasan yang luput di pagi hari ini, karena tidak semua hal dijabarkan tentang i'tikaf di pagi hari ini. Kemungkinan, wallahu alam, kemungkinan di tanggal 3 Maret atau mungkin di hari Rabu malam April, 3 April, di mungkin hari Rabu malam mungkin, ya insyaallah. Insyaallah Ana juga ada di sini insyaallah. Setelah sholat tarawih kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muntaha Al-Iradat di kitab Al-I'tikaf. Jadi sisa dari apa yang kita jabarkan di sini nanti insyaallah akan dijabarkan pada malam itu juga insyaallah taala, sekaligus langsung praktek juga i'tikaf. Ya, praktek juga i'tikaf ketika itu. Artinya sedang berada di masjid juga, ya gitu loh, ya. Dan insyaallah banyak sekali faedah dan maklumat yang akan kita dapatkan dari penjelasan terhadap matan kitab Muntaha Al-Iradat di kitab Al-I'tikaf ini. Ya, insyaallah kita mulai dari perkataan Imam Al-Syekh Al-Futuhi rahimahullah, Kitabul I'tikaf. Maka al-i'tikaf, kata beliau, luzumu muslimin la ghusla alaihi aqilin walau mumayyazan masjidan walau sa'atan li ta'atin ala sifatin makhsusah. Apa itu i'tikaf? I'tikaf di sini definisi versi beliau. Jadi ada i'tikaf definisi versi Al-Futuhi yang mengambil dari, menyimpulkan dari kitab-kitab fiqih, terutama fiqih Hanbali. Dikatakan oleh Ibn Muflih, Syamsuddin Ibn Muflih rahimahullah, bahwasanya i'tikaf secara bahasa itu adalah luzumus syai'. Luzumus syai' yaitu menetap pada sesuatu, itu i'tikaf. Menetap pada sesuatu, melazimkan diri pada sesuatu, itu secara bahasa. Secara bahasa. Ya, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 138 kata Allah Azza wa Jalla, wa ya'kufuna atau ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka beriktikaf di patung-patung atau berhala-berhala milik mereka. Artinya berarti mendekam atau mendiam di depan patung-patung itu untuk menyembah. Maka seperti itu i'tikaf, yaitu melazimkan diri, melekatkan diri pada sesuatu, itu i'tikaf. Dan secara syar'i kata beliau, i'tikaf luzumu muslimin, ya, menetapnya seorang muslim di masjid. Menetapnya seorang muslim di masjid, ya. La ghusla alaihi, yang mana muslim ini tidak ada kewajiban mandi. Ya, jadi muslim yang menetap ini, baik muslim atau muslimah, yang menetap di masjid ini, muslim ini, pertama tidak ada kewajiban mandi dia. Tidak dalam berstatus mandi wajib, harus mandi wajib, tidak. Kemudian aqil, berakal, walau mumayyiza, walaupun anak mumayyiz. Jadi i'tikaf adalah menetapnya seorang muslim di masjid. Yang mana menetapnya seorang muslim di masjid, dan muslim ini apa? Tidak wajib mandi atasnya, berakal, walau anak mumayyiz. Itu akan Anda jelaskan nanti insyaallah. Walaupun dia anak mumayyiz. Walau sa'atan, walaupun sejenak, li ta'atin ala sifatin makhsusah, untuk menjalani ketaatan dengan format khusus. Ana ulangi. Ya memang kok panjang dan juga kok seperti belibet. Sebenarnya setiap dari lafal ini memiliki penjelasan. Kalau antum faham definisi i'tikaf di sini, masyaallah. Dengan detail definisi ini, jadi cakrawala tentang i'tikaf itu betul-betul luas nanti. I'tikaf itu adalah luzumu muslimin la ghusla alaihi wa aqilin walau mumayyiza.
masjidan walau sa'atan li ta'atin ala sifatin makhsusah. Menetapnya muslim yang tidak wajib atasnya mandi, berakal walaupun mumayyiz, anak mumayyiz. Masjid, menetap pada masjid. Jadi muslim ini dia dalam kurung memiliki 3 kriteria, yaitu tidak wajib mandi, tidak punya kewajiban untuk mandi ketika i'tikaf. Kemudian berakal walaupun anak usia tamyiz. Kemudian tutup kurung masjid. Jadi yang ditetapin atau yang dia menetap pada apa? Masjid. Dan walau sa'atan, walaupun sejenak. Walaupun menetapnya sejenak. Li ta'atin, untuk menjalani ketaatan ala sifatin makhsusah, dengan format yang khusus. Ini Anda jelaskan insyaallah. Pertama, i'tikaf itu luzumu muslim. Yang melakukan i'tikaf harus muslim. Maka kafir tidak sah i'tikafnya. Ketika disebut muslim, maka kafir tidak sah i'tikafnya. Kemudian luzum, menunjukkan bahwasanya ia betul-betul luzumul masjid. Luzum masjidan, yaitu dia menetap di mana? Di masjid. Pada waktunya nanti insyaallah akan disebutkan kriteria masjid. Menetap di masjid, bukan di musalla. Ini istilah musalla dan masjid nanti akan dijelaskan dalam syariat, bukan dalam uruf Indonesia, beda ya. Jadi muslim ini netap di masjid. Ya. Nanti muslimnya itu kriterianya akan Anda jabarkan lagi penjelasan di sini. Dan menetapnya itu walau sa'atan, walaupun sejenak. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu sejenak sah. Sejenak itu ya enggak lama, paling dia hanya baca beberapa ayat atau surat di masjid. Maka ini sah sebagai i'tikaf. Kalau dia niatkan itu i'tikaf. Walau sa'atan. Dan ketika dia i'tikaf, dia niatan li ta'atin, untuk melakukan ketaatan di masjid. Maka kalau dia tidak ada niatan melakukan ketaatan, maka tidak dianggap i'tikaf. Misal, saya pengen i'tikaf di masjid, tapi pas sampai masjid saya cuma pengen tidur sampai selesai. Maka ini wallahu alam tidak dianggap sebagai i'tikaf, karena tidur secara zat itu tidak disebut ketaatan begitu saja. Mungkin enggak ada seseorang gitu datang pas malam 27 ke masjid. Ngapain? Mau tidur, enak, masjid Al-Ikhlas dingin, dan tidur di sini pula. Bahkan udah siap kasur sama selimut karena dingin. Ya, nanti pulang jam berapa? Jam 2. Nanti jam 2 balik ke rumah karena ada Liga Champion misalnya. Ya. Maka dia dari jam 10 sampai jam 2 murni full tidur. Tidak ada keinginan untuk ketaatan, tidak ada keinginan untuk qiraatul Quran, baca Quran, zikir, tidak. Dia tidur aja kelas. Maka ini bukan untuk ketaatan, sehingga ini tidak disebut i'tikaf orang ini. Ya begitu ya. Jadi i'tikaf itu bukan sekadar yang penting gua ke masjid. Enggak, sebentar, antum ke masjid ngapain dulu? Kalau cuma tidur, nyumbang suara ngorok atau apa, maka ini tidak disebut i'tikaf. Karena tidur secara zat itu tidak disebut taat, tidak disebut maksiat. Ya enggak? Tidur secara zat pada asalnya itu tidak disebut taat, tidak disebut maksiat. Gitu loh. Ya tidur perbuatan biasa gitu kan. Ala sifatin makhsusah, yaitu ibadah di masjid ini dengan format yang khusus, yaitu antum membaca Al-Qur'an, antum zikir, dan boleh juga mungkin tadarus, saling mengingatkan satu sama lain akan ayat, murajaah dan seterusnya. Itu format, yaitu format ibadah. Salat ya, qiyamul lail, salat qiyamul lail atau tahajud atau semisalnya, maka ini semua i'tikaf, bagian dari format i'tikaf. Nah, sekarang kriteria muslimnya luzumu muslimin. Jadi yang menetap di masjid ini adalah seorang muslim. Ya, dan muslim ini la ghusla alaihi, tidak wajib, dalam keadaan tidak wajib mandi. Apa maksudnya tidak wajib mandi? Dalam Islam, seseorang muslim atau muslimah wajib mandi dalam
Tiga keadaan. Pertama, junub. Dalam keadaan junub, maka tidak sah i'tikafnya orang junub. Tidak sah i'tikafnya orang junub. Kalau antum junub kemudian ke masjid, malah enggak boleh. Antum enggak bisa i'tikaf. Antum mandi dulu, baru antum bisa i'tikaf. Mau mandi di kamar mandi masjid lah atau di rumah. Mandi dulu, baru antum masuk masjid. Kayak gitu ya. Kemudian perempuan haid yang lepas dari haid dia wajib mandi. Ya, lepas selesai haid dia wajib mandi, ya kan? Maka ketika dia lepas haid selesai, namun belum mandi, terus dia i'tikaf, sah enggak? Tidak sah. Mandi dulu. Baik. Kalau misalnya dia masih haid, dia pengen i'tikaf di masjid, masih haid, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ke masjid tidak boleh, i'tikaf tidak sah. Karena dia masih haid, ada halangan. Kemudian kalau perempuan ini nifas, yang ketiga nifas. Jadi junub, haid, nifas. Nifas, selesai nifas tanggal 25 Ramadan. Ya, misalnya dia selesai nifas di maghrib selesai nifas. Kemudian dia belum mandi, ke masjid langsung. Sah atau tidak i'tikafnya? Tidak sah, dia wajib mandi dulu. Tapi kalau misalnya dia ke masjid ini al-ikhlas, kemudian dia mandi di kamar mandi masjid, setelah itu ke masjid, sah atau tidak? Sah. Baik, fahamlah di sini insyaallah ya. Nah, dan dalam definisi tadi ada kalimat walau sa'atan, walaupun sa'ah. Sa'ah di sini bukan sa'ah bahasa sekarang. Sa'ah bahasa sekarang sak jam. 60 menit, bukan itu maksudnya. Sa'ah dalam bahasa Arab aslinya itu kayak bahasa kita saat, walau sesaat. Dari saat itu dari bahasa Arab, dari kata sa'ah. Dan saat itu adalah momentum, waktu. Dia walaupun sesaat berarti kan bisa berapa menit gitu kan ya. Yang penting dia melakukan ketaatan gitu loh. Misal antum pengen i'tikaf walau sesaat, i'tikaf ke masjid. Ke masjid i'tikaf. Ngapain? Anda pengen baca surat Al-Ghasyiyah. Dah gitu aja. Ya pengen baca surat satu halaman aja lah gitu. Terus antum pulang. Baik, pertanyaan, sah enggak ini disebut i'tikaf? Sah disebut i'tikaf. Fahami baik-baik. Maka berangkat dari kalimat walau sa'atan di sini, paham baik-baik bahwasanya i'tikaf ya. Nanti akan ada sebutan juga masalah i'tikaf itu apakah khusus di bulan Ramadan atau enggak, nanti akan ada setelah ini insyaallah. Tapi i'tikaf itu bisa di luar Ramadan, disebut i'tikaf juga. Namun tentu yang lebih bagus di bulan Ramadan dan paling bagusnya di 10 hari terakhir. Oke. Nah, lafal walau sa'atan tadi menunjukkan bahwasanya i'tikaf tidak dipersyaratkan harus full. Tidak dipersyaratkan harus full berhari-hari, enggak bukan syarat. Pahami baik-baik ya gitu. Tapi lebih afdol, lebih lama lebih afdol. Lebih afdol lagi di 10 hari terakhir. Oke, jadi tadi udah jelas i'tikaf itu adalah menetapnya. Ingat, menetap itu berarti ya dia ada di masjid gitu loh. Kalau misalnya bolak-balik sibuk sendiri ya di sini al-ikhlas, keluar kemudian ngecek parkiran, kemudian masuk, kemudian keluar ngecek ada ular kobra enggak, kemudian ngecek kemudian akhwat berapa jumlahnya, siapa yang belum menikah dan seterusnya. Ini bukan ini i'tikaf apa biro jodoh. Makanya yang seperti ini enggak disebut i'tikaf. Ya. Taib, itu pahami baik-baik. Dan ketika seorang lagi i'tikaf, dia tidur junub, harus segera mandi. Kalau memang junubnya bukan ikhtiar dan usaha dia. Adapun menjunubkan diri, ini antum i'tikaf tapi menjunubkan diri. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, ya, dilarang untuk bermubasyarah, dilarang untuk menjima' istri ketika sedang wa antum aakifuna fil masajid, ketika sedang i'tikaf. Itu enggak boleh berhubungan intim dengan istri karena itu potensi junub dan itu bukan suatu ibadah. I'tikaf, betul Ustaz, kan jima dengan istri kan ibadah kan Ustaz? Ya ibadah. Ya kan i'tikaf kan untuk ibadah Ustaz. Berarti kan ini orang ini agak lain memang dia orang. Ya.
itu ibadah, makanya dikatakan i'tikaf ibadahnya ala sifatin makhsusah, dengan format khusus. Maka ibadah yang bukan komponen i'tikaf itu tidak jangan masukkan i'tikaf. Ya, jima terhadap istri itu ibadah betul. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi SAW. Terhadap kemaluan istri seorang dari kalian itu ada sedekah. Betul, itu ibadah. Tapi ibadah tersebut tidak boleh include di dalam i'tikaf karena ada larangan dalam ayat. Wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan intim atau bersenggama dengan istri dalam keadaan kalian sedang i'tikaf. Gitu, karena itu membatalkan i'tikaf, Lagi pula tidak mungkin dong dia melakukan itu di masjid loh, ngawur aja dia ngapain? Atau pulang dulu gitu. Batal kalau pulang dulu untuk hal seperti itu. Batal i'tikafnya, ya, selesai i'tikafnya. Oke. Baik, kemudian kita lanjut perkataan dari Al-Futuhi rahimahullah, wala yabtulu bi ighma'in. Tidak batal i'tikaf dengan ighma, dengan ketidaksadaran. I'tikaf tidak batal dengan ketidaksadaran. Apa maksud ighma? Antum tidak sadar. Tidak sadar itu bisa tidur, bisa pingsan. Atau katakanlah mati suri, subhanallah, lagi i'tikaf mati suri, gitu. Nah misalnya tidur, apakah tidur membatalkan i'tikaf? Enggak. Tapi kalau i'tikaf niatan cuma tidur doang, enggak, bukan i'tikaf ini, yang tadi itu ya, orang tadi itu. Tapi kalau misalnya i'tikaf terus dia habis baca Quran, pengen tidur boleh enggak? Boleh. Kalau enggak boleh tidur, 10 hari terakhir enggak boleh tidur. Lebaran itu pakai korek api dia gitu. Ya nggak bisa tutup, harus buka matanya, merah-merah matanya. Jadi i'tikaf itu dia tidak batal dengan tidur. Tapi kalau niatan tidur doang ketika i'tikaf, maka ini tidak disebut i'tikaf, melainkan dia murni pengen cari tempat tidur. Mungkin rumahnya AC rusak, dia ke Masjid Al-Ikhlas. Atau pingsan, lagi i'tikaf pingsan, ya mungkin mungkin karena mendengar ayat azab saking dalamnya ke hatinya pingsan dia. Masya Allah, pas siuman bangun, ya dia alhamdulillah, dan tidak batal i'tikafnya, lanjut i'tikafnya. Kemudian yang ketiga apa tadi, mati suri misalnya, ya subhanallah, lagi i'tikaf mati suri. Mati suri itu kan mati gambarannya doang, hakikatnya belum mati. Karena suri itu dari bahasa Arab. Suri yaitu gambaran, surah itu gambaran, mati suri. Kayak timun suri. Timun suri kelihatan kayak timun, padahal gambarnya doang timun. Hakikatnya bukan timun, benar enggak? Kan pas Ramadan banyak tuh timun suri itu, kan? Iya, mati suri, timun suri. Suri tauladan, gambaran keteladanan, karena suri gambaran. Enggak? Begitu. Suriname. Ini nggak tahu. Taib. Jadi wala yabtulu bi ighma, tidak batal dengan adanya ketidaksadaran. Jadi orang yang ketika lagi i'tikaf terus tidak sadar karena tidur, kemudian ngigo atau tadi pingsan atau mati suri, yang kemudian bangkit lagi kemudian dari kemati suriannya, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Ya. Taib, kemudian wa sunnah kulla waqtin atau kulli waqtin, dan disunnahkan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kan diam di masjid dengan niatan pengen diam di masjid, ibadah, itu i'tikaf. Ya, dan itu disunnahkan di setiap waktu. Namun kalau misalnya wallahu alam antum salat maghrib, salat isya atau salat fardu atau tarawih, maka ini bukan i'tikaf sebenarnya, ini salat gitu loh. Artinya memang ini sudah ibadah yang memang ada di masjid, yang tidak khusus untuk i'tikaf saja, setiap orang bisa. Namun i'tikaf ini harus ada tambahan lainnya. Niatan i'tikaf ini yaitu ada tambahan selain dari hal-hal yang memang lazimnya di masjid, seperti tambahan setelah tarawih. Setelah tarawih misalnya antum baca Quran tambah. Misalnya, ya, tarawih berapa di sini? 11 rakaat. Ya, kemudian antum niatan, saya tarawih di sini, habis ini saya pengen zikir lah
mungkin setengah jam, misalnya 15 menit nambah baca Al-Quran dengan niatan i'tikaf, maka itu sebagai i'tikaf. Wa sunnah kulli waqt, dan disunnahkan hal ini di waktu kapanpun. Maksudnya bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan ini sah, boleh i'tikaf. Dan ini pendapat dalam mazhab Hanbali, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan enggak, i'tikaf hanya di bulan Ramadan karena Rasulullah SAW mengatakan. Tapi yang sahih adalah wallahu alam, bisa di luar Ramadan dengan niatan i'tikaf, bisa di dalam Ramadan. Wa fi Ramadana akad, dan lebih kuat lagi kesunahan itu di bulan Ramadan. Jadi i'tikaf disunahkan di bulan kapanpun, namun di bulan Ramadan lebih kuat lagi sunnahnya, sunnah muakkadah. Wa akaduhu ashruhu al-akhir, dan yang paling kuat lagi kesunahannya di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir kesunahannya paling lebih kuat, paling kuat di mana? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 hari terakhir ini dihitung dari akhirnya atau dihitung dari awal? Dari awal. Dihitung dari awal. 10 hari terakhir di sini maksudnya dihitung dari awal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kan kita tahu sekarang tanggal berapa? Sekarang berapa Ramadan? Berapa kali puasa nih sekarang? 11, 12 sampai 13? 13. Yakin? 13. Taib. Misal, anggap aja sekarang tanggal 20 Ramadan di Indonesia. Oke, 20. Anggap nih sekarang 20, hari ke-20. Maka mulai 10 malam terakhir kapan? Nanti malam, maghrib nanti, itu 21. Paham di sini? Itu 21. Gitu. Oke? Itu berarti masuk yang paling disunahkan lagi itu, malam 21 sampai nanti terakhir. Dan Ramadan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Berarti kan boleh jadi seseorang i'tikaf 10 hari terakhir dia cuma 9 hari doang. Mungkin enggak? Mungkin kalau misalnya di malam ke-30 ternyata terlihat hilal Syawal, pemerintah menegaskan besok Lebaran, berarti 9 hari doang. Nah, tanggal 30 Ramadan enggak ada. Adanya tanggal 1 Syawal besok. Berarti sampai 29 doang. Berarti 9 hari 9 malam, 9 malam di sini. Bukan sampai 10. Paham enggak di sini, kawan? Jadi i'tikaf disunnahkan di bulan kapanpun. Tapi lebih kuatnya lagi sunnahnya di bulan Ramadan, dan yang paling kuatnya di 10 hari terakhir, dan yang paling kuat dari 10 hari terakhir itu di malam-malam ganjil. Ya. Taib. Kemudian wa yajibu binadrin. Ya. Wa yajibu binadrin. Hukum i'tikaf tadinya asalnya sunnah, tapi bisa terjadi hukum i'tikaf menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika apa? Ketika dia bernazar. Ketika seseorang bernazar untuk i'tikaf, maka i'tikaf menjadi wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib bagi dia untuk mentaati Allah, yaitu dengan menunaikan apa yang dinazarkan. Apa itu nazar? Nazar itu berjanji kepada Allah Ta'ala dengan lafal nazar, ya, dengan lafal nazar akan suatu hal yang diperbolehkan atau merupakan ketaatan. Contoh, kalau dagangan saya laris di bulan Ramadan ini, saya bernazar kepada Allah untuk i'tikaf di 10 hari terakhir, gitu ya, i'tikaf di 10 hari terakhir. Maka ini nazar. Berarti yang tadinya sunnah menjadi apa? Wajib. Pahami baik-baik itu. Tapi itu kalau nazar. Kalau nazar kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu hutang kepada Allah. Ya. Ya. Jadi itu nazar hukumnya aslinya makruh, tetapi menunaikan apa yang dinazarkan menjadi wajib. Nazar hukum asalnya makruh. Karena kata Nabi SAW, orang yang nazar itu orang bakhil. Ya. Nah, ketika dia udah bernazar kepada Allah, maka wajib untuk menunaikan apa yang dia nazarkan selama bukan maksiat atau hal yang tidak mungkin. Misalnya, kalau misalnya dagangan saya
laris bulan Ramadan ini, maka saya bernazar untuk terbang ke langit kedua. Nah, ini orang ini mau apa ya? Lagi-lagi ini agak lain ini orang nih, mungkin orang yang sama yang tadi itu ya. Kemudian wa in 'allaqa aw ghairihi bi syartin, walaupun dia mengikat nazar i'tikaf tersebut dengan nazar lainnya dengan syarat, maka yang seperti itu juga menjadi wajib. Contoh misalnya ya dia ikat dengan hal lain ya, nazar i'tikaf, saya bernazar kalau misalnya dagang saya laris, saya akan i'tikaf di 10 hari terakhir, sekaligus saya bernazar akan misalnya sedekah sekaligus misalnya, maka itu semua harus ditunaikan ya. Kalau misalnya dagangan saya laris, baik itu ngomong nazarnya itu di Ramadan atau sebelum Ramadan, Sya'ban, belum Ramadan, dia nih berharap pada Allah, ya Allah kalau misalnya Ramadan nanti saya sukses dagang laris, maka saya bernazar kepada Engkau ya Allah, saya akan puasa, saya akan i'tikaf 10 hari terakhir dan saya akan banyak sedekah ketika itu. Maka wajib dia tunaikan semua itu ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Futuhi rahimahullah, wa yasihhu bila saumin, wa yasihhu bila saumin, dan sah i'tikaf tersebut walaupun tanpa saum, walaupun tanpa puasa. Apa maksudnya? Wa yasihhu bila saumin, sah i'tikaf walaupun dia enggak puasa. Artinya gini, ada kasus misalnya orang yang tidak wajib atasnya puasa Ramadan, namun dia pengen i'tikaf, sah atau tidak? Sah. Nah, ya gitu. Itu maksudnya. Sebagian dari ulama dan fuqaha mereka mensyaratkan puasa i'tikaf itu harus dikaitkan dengan puasa. Tapi persyaratan ini enggak benar, tidak layak, tidak benar, tidak tepat. Maka tidak disyaratkan. Ada orang yang memang tidak wajib atasnya puasa, seperti apa? Musafir. Orang yang sakit yang tidak memungkinkan puasa, namun mungkin enggak bagi dia untuk i'tikaf, bisa saja. Ya, bisa aja. Ya, musafir mau i'tikaf di masjid bisa. Bahkan di luar Ramadan. Misal antum safar. Ya, antum safar. Mungkin ke rumah orang tua antum di kampung, 3 hari doang dan itu safar. Maka ketika di kampung itu antum senang dengan keadaan desa dan masjid, walaupun sebutin musola padahal itu tetap masjid karena wakaf, maka antum mendekam di situ. Misalnya antum salat duha, khusus saya pengen i'tikaf di masjid di musola ini mungkin sejam, salat duha 4 rakaat, kemudian saya akan baca Quran di situ. Taib, apakah ini sah disebut i'tikaf? Sah disebut i'tikaf. Apakah ini bukan di bulan Ramadan dan dia enggak sedang puasa Senin Kamis, enggak, dia enggak puasa. Ini di bulan lain, di bulan Dzulhijjah misalnya, dia pengen i'tikaf. Sejam aja ya. Sah enggak dia i'tikafnya? Sah. Taib, kemudian dia ke masjid. Datang ke masjid, ternyata pintunya digembok. Subhanallah. Ya, gimana dong, saya udah niatan. Taib. Pulang enggak dia? Enggak. Dia di teras masjid selama di lantai yang memang masih nyambung ke masjid, maka itu sah di situ i'tikaf. Gitu. Ya, bisa seperti itu. Duduk di situ sambil sholat duha, tahiyatul masjid boleh di situ, kemudian sholat duha, kemudian baca Quran. Terus marbot datang dan curiga, lapor ke Pak RT, ada orang asing, ditangkap habis itu. Ya subhanallah. Kemudian orang yang sakit misalnya, dia sakit nggak mampu untuk berpuasa. Apa sakit yang membuat tidak puasa apa? Magh misalnya. Atau penyakit lain yang tidak mungkin dia puasa. Kemudian dia ke masjid untuk i'tikaf, baik siang atau malam. Sah atau tidak? Sah. Ke masjid, duduk ya. Orang lagi pada puasa kan? Siap-siap. Dia makan tahu di situ. Ya. Bukan antum kok parah antum i'tikaf enggak puasa. Enggak apa-apa, Ana soalnya lagi sakit. Kayak gitu. Boleh enggak kayak gitu ya? Boleh, tapi kalau bisa jangan di depan umum.
Kalaupun di depan umum dia nyatakan dong, tulis kalimat tulisan gitu, coretan, afwan saya nggak puasa karena saya lagi mah misalnya gitu, biar orang pada tahu gitu, nggak curiga. Atau kalau misalnya dia ikhlas, dia boleh numpang di situ. Kalau memang itu bisa dijadikan sebagai masjid juga sama gitu, satu hukum karena lantainya sama di sini. Ya maka dia bisa makan di situ, ngumpet dulu bentar gitu loh. Kemudian udah selesai ini ya Pak, subhanallah. Masih banyak loh ini. Lanjut, kita daurah aja sampai zuhur insyaallah. Ya biar Pak Irwan yang nerusin nanti. Kemudian la bila niyah, tidak sah i'tikaf tanpa niatan. Tidak sah i'tikaf tanpa niatan. Artinya i'tikaf itu kan ibadah khusus, ikhwan. Khusus karena hanya di masjid, ibadah ini disebut di masjid ya. Dan juga hanya untuk ketaatan di masjid. Adapun kalau cuma buat tidur doang di masjid, itu bukan i'tikaf. Maka harus ada niatan, ana pengen i'tikaf di masjid. Ana pengen mendekat, minimal bukan lafal i'tikaf di niatan di hati dia, tapi saya pengen berlama-lama lah di masjid lah untuk baca Quran. Itu sudah masuk niatan i'tikaf. Walaupun di luar Ramadan. Jadi la bila niyah, yaitu tidak sah i'tikaf tanpa adanya niat. Wa yajibu an yu'ayyana nadhrun biha. Dan ketika dia bernadar, di sini ketika dia bernadar, kalau dagangan saya laris saya akan i'tikaf 10 hari terakhir. Maka ketika dia mulai mau i'tikaf, dia harus meniatkan di hatinya, saya akan i'tikaf untuk menunaikan nazar wajib saya. Niatin itu di situ. Ya, saya i'tikaf karena saya ingat saya kemarin kan menazar, ya saya harus menunaikan ini karena ini wajib. Taib, kalau misalnya dia bilang di bulan Sya'ban, kalau nanti di bulan Sya'ban dia bilang gini, kalau nanti Ramadan, awal Ramadan dagangan saya laris, saya akan i'tikaf 10 hari terakhir. Ternyata bangkrut. Ya, taib. Wajib enggak dia untuk 10 hari terakhir dia untuk i'tikaf? Tidak wajib, karena apa yang dia nadarkan tidak terpenuhi keterkaitannya. Tapi kalau dia mau i'tikaf, ya bagus. Iktikaf aja lah. Akhirnya dia niatan iktikaf, niatan sunnah, bukan niatan nazar atau kewajiban. Ya begitu. Wa man nawa khurujahu minhu batala. Dan siapa yang, ini jangan ditulis dulu, siapa yang meniatkan keluar dari iktikaf maka batal. Ini salah satu pendapat ulama. Jadi gini, apa hukum i'tikaf seseorang ketika dia niatan pengen selesai i'tikaf, pengen keluar dari i'tikaf? Apa hukumnya? Apakah serta-merta batal i'tikaf itu selaras dengan ketika niatan langsung, atau pas keluar baru batal? Faham gak ikhwan? Misal dia bilang lagi baca Quran, gimana? Kangen sama istri, kan? Lagi tengah malam nih, kangen sama istri di hari ke-25 gitu kan. Kangen sama istri udah 5 hari enggak ke rumah. Subhanallah. Kangen banget, rindunya memuncak gitu kan. Pokoknya selesai surat Al-Ahqaf ini saya baca, selesai surat Al-Ahqaf saya bakal keluar. Saya bakal ke rumah. Saya bakal temuin istri saya. Padahal istrinya enggak rindu sama sekali sama dia. Nah, kemudian dia baca. Di tengah-tengah Al-Ahqaf dia kayak gitu niatan hatinya. Kalau pakai mazhab ini, maka dia batal langsung seketika itu. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih sahih wallahu alam adalah dia baru disebut batal ketika dia memang sudah memulai melakukan keluar itu. Gitu ya. Baru disebut batal, wallahu alam, baru disebut batal ketika dia memang sudah bergerak memulai untuk keluar, baru disebut batal. Karena belum tentu dia nanti akan batalkan gitu loh. Misalnya kan masih dalam pikiran, baru niatan, masih baca surah Al-Ahqaf, masih 2 halaman lagi nih, baca gitu. Nanti habis ini puasa selesai, saya pengen ke rumah. Dah, saya batin aja lah. Udah nggak bisa menahan rindu ini. Sudah terlalu memuncak gitu kan? Ya, baca. Selesai Al-Ahqaf, tiba-tiba dia astagfirullahaladzim. Kenapa harus dibatalin gitu kan? Ya kan, aduh surat Muhammad. Lanjutin aja lah, udahlah, nggak jadi dah. Nggak jadi. Di surat Muhammad di tengah-tengahnya kayak gitu lagi hatinya. Pengen batalnya habis surat Muhammad selesai.
ya. Maka dia wallahu alam belum disebut keluar dari i'tikaf sampai dia melakukan itu. Itu pendapat yang lebih tepat wallahu alam. Karena kadang-kadang itu hanya bisikan syaitan atau bagaimana mungkin. Jadi wallahu alam baru batal kalau misalnya dia memang sudah niatan dan dia melakukan perbuatan menuju niatannya itu. Ya. Kayak misalnya lagi kayak gitu lo baca udah selesai al-Ahqaf kan udah niatan tadi. Terus dia berdiri untuk keluar. Nah, ini udah batal ini. Karena dia sudah syuru' fil fi'il, yaitu udah melakukan perbuatan membatalkan. Ya, walaupun dia belum keluar. Pahami baik-baik ya di situ ya. Pas di depan ada istrinya, jangan pulang kata istrinya. Gimana dong? Ya tapi udah batal. Karena dia udah syuru' fil fi'il, udah melakukan perbuatan menuju keluar gitu loh. Beda kalau dia baru masih sini masih ragu, enggak jadilah masih duduk gitu. Maka ini wallahu alam belum sampai batal. Wallahu alam. Baik, kemudian ada wa man nadhara an ya'takifa sha'iman aw bi shaumin aw yasuma mu'takifan aw bi'tikafin aw ya'takifa musalliyan aw an yusalli mu'takifan lazimahul jama'. Pokoknya intinya adalah kalau dia bernazar saya akan puasa selagi i'tikaf, saya akan i'tikaf selagi puasa, saya akan i'tikaf selagi salat, saya akan salat selagi i'tikaf. Pokoknya kalau dia ada nazar untuk menggabungkan antara ibadah-ibadah ketika i'tikaf atau i'tikaf ketika beribadah, maka semua itu harus digabung. Semua itu harus digabung. Ini tidak perlu lebih panjang lagi karena masalah nazar itu sebenarnya jarang di kita untuk bernazar ya. Orang Indonesia jarang bernazar. Lebih sering orang Arab ya bernazar, berjanji kepada Allah itu. Kalau kita nggak ada janji rata-rata ya, kita ya i'tikaf aja. Laku udah nggak ada janji-janji apa-apa ya. Taib. Kemudian kanadri salatin bisuratin muayyanah, seperti dia bernazar untuk salat dengan surat tertentu misalnya. Ada seseorang misalnya dia bernazar kepada Allah, kalau misalnya saya baikkan lagi, Allah mudahkan saya baikkan lagi dengan istri saya, maka saya bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, saya akan salat duha dengan membaca surat Ali Imran full dalam satu rakaat. Ya, gitu. Enggak main-main dia, enggak kaleng-kaleng. Saya bakal bersyukur banget kalau misalnya saya bisa islah dengan istri saya misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk islah. Akhirnya bersatu kembali, serumah lagi misalnya. Wah, bersyukur dia. Sekarang dia wajib enggak salat duha? Kapan? Ya di waktu duha, jangan di qiyamul lail. Di waktu duha dia salat duha 2 rakaat, dan karena dia menggabungkan nazar salat duha dengan nazar membaca surat Ali Imran di 1 rakaat duha, maka wajib rakaat pertama atau kedua untuk baca Ali Imran full 200 ayat. Baca pakai HP. Ada notifikasi, "Bang, katanya mau cepet pulang, Bang." Ya, dibaca lagi sama dia, dibalas lagi. Nah, kalau dibalas gimana? Ya batal salatnya, balas WhatsApp itu batal. Ya, taib. Kemudian wala yajuzu li zaujatin wa qinnin i'tikafun bila idzni zaujin. Tidak boleh seorang istri dan juga anak budak untuk i'tikaf tanpa izin suami wala wasayyidin, dan tanpa izin tuannya gitu. Jadi ada dua di sini, zaujah dan qin. Zaujah itu istri, jelas itu. Kalau qin itu adalah anaknya budak. Jadi budak itu kan biasa dari mana? Dari hasil tawanan perang. Ya enggak? Paham enggak? Budak dari tawanan perang. Ya, berperang yang syar'i terus ditawan oleh orang Islam ini, dan orang-orang ini masuk Islam kemudian tapi masih tawanan, dan mereka jadi budak akhirnya. Itu namanya abd atau raqiq. Raqiq atau abd itu adalah budak, pure budak dari tawanan. Oke? Nah, ada budak laki-laki muslim, budak perempuan muslimah. Nikah nih antar budak. Ini bukan budak bahasa Sunda ya, ini budak bahasa syariat ya.
Kalau budak barudak itu beda lagi. Ya. Nah, jadi antara budak ini, budak laki dan budak perempuan nikah kemudian, maka kemudian lahir dari mereka beranak, ya, anaknya budak pure. Ya, ini budak ini, ya. Ya, super budak karena bapak ibunya budak, anaknya budak, maka anaknya ini qin. Ketika anaknya udah balik atau mungkin udah usia mumayyiz, anak kecil tapi udah bisa membedakan baik dan buruk, udah mungkin kelas 5 SD atau 4 SD atau 3 SD. Nah, dia nih anak budak ini itu nggak boleh dia untuk i'tikaf tanpa izin tuannya, tanpa izin majikannya, nggak boleh, ya. Dan bahkan ia terikat. Bahkan budak juga pada asalnya juga jangan i'tikaf kecuali dengan izin tuannya. Nah, istri kita nggak usah mikirin budak itu karena nggak ada sekarang. Sekarang istri tidak boleh i'tikaf tanpa izin suami. Ini yang punya suami. Kalau nggak punya suami, maka dia nggak harus izin karena dia tidak terikat dengan atasan atau suami, gitu ya. Misalnya dia gadis atau janda, ya misalnya gadis. Tapi ketika secara urf gadis ini bukan dipinang, bukan dipingit, bukan. Diapain ya? Dikelola oleh orang tuanya. Aku dikelola kayaknya. Dia asuh, dia dijaga oleh orang tuanya, walinya di rumah, satu rumah sama orang tuanya, maka izin sama orang tuanya. Izin sama orang tuanya karena itu merupakan adab gitu loh. Tapi kalau misalnya gadis ini misalnya dia kuliah di UI misalnya, ya. Apa itu UI? Universitas Indonesia, iya. Nah, di UI misalnya dan dia orang Pasuruan, misalnya bapaknya di Pasuruan, ya nggak harus kabarin ke bapaknya, nggak harus karena dia ada di Depok, ya udah, i'tikaf sendiri, ya bisa tanpa izin nggak apa-apa. Atau dia janda, nggak harus untuk izin pada walinya atau apa, kecuali kalau memang janda ini satu rumah sama bapaknya misalnya sebagai adab mungkin ya minta izin atau kabar ke orang tuanya, saya mau i'tikaf, mau ikhtiar. I'tikaf apa ikhtiar? Dua-duanya ya, i'tikaf sambil ikhtiar ya, siapa tahu kan adalah jodoh dari i'tikaf itu ya. Betapa adanya kok emang kayak gitu. Setelah i'tikaf dapat jodoh, ketua DKM misalnya. Wallahi ada nggak perlu sebutkan di masjid mana, yang ini model ikhlas. Jadi i'tikaf karena pengen ikhtiar, siapa tahu berjodoh gitu kan. Ternyata benar ketika bertamu ke ketua DKM karena ada urusan, nikah habis itu sama ketua DKM di bulan-bulan kemudian. Tuh. Wahai akhwat, itu kabar gembira tuh ya. Tapi kalau misalnya ikhlas, Anda nggak tahu dah, itu harus ikhlas karena dia ikhlas. Ya. Taib, tadi istri, kalau istri harus izin sama suaminya. Walaupun suaminya tidak di rumah. Misalnya suaminya ini dia dinas di Kutub Utara, nggak bisa, itu nggak ada koneksi. Kalau nggak ada koneksi nggak bisa, nggak ada koneksi Kutub Utara. Itu suaminya lagi berjuang di sana bertahan hidup sama penguin misalnya, nggak ada koneksi, internet nggak ada, maka nggak boleh i'tikaf sampai dapat pembolehan dari suami. Ya, atau suaminya lagi dinas di Swedia atau di Eropa. Ya, istri bilang ke suami, sayang, 10 hari terakhir boleh nggak aku i'tikaf? Suami bilang jangan, maka nggak boleh. Ya, nggak bisa istri, waduh kok gimana sih kamu suami kok kayak gini menghalangi aku dari jalan Allah misalnya, nggak, tetap nggak boleh. Tapi kalau suami bilang silahkan sayang, i'tikaf lah, daripada gabut di rumah i'tikaf sana gitu, maka ya boleh. Walaupun suaminya di luar jauh, ya, suaminya di rumah capek kerja. Istri bilang, sayang boleh nggak malam ini i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas? Saya bilang nggak apa-apa, silakan sok. Nah, i'tikaf lah. Kalau saya belum bisa karena besok harus kerja, jadi afwan, kamu aja nggak apa-apa jalan sana ke Masjid Al-Ikhlas. Istrinya kemudian jalan ke Masjid Al-Ikhlas bersama para istri orang dan banyak makhluk-makhluk lainnya. Ya. Nah kemudian dia i'tikaf tuh, dia i'tikaf. Namun kemudian kata Al-Futuhi rahimahullah, walahuma tahliluhuma mimma syar'a fihi bila idnin, ya.
Dan boleh bagi keduanya, yaitu bagi suami atau bagi majikan, ya, bagi suami atau majikan untuk apa? Untuk mentahlil. Tahlil, apa tahlil? Maksudnya di sini tahlil di sini apa? Untuk melepas ikatan i'tikaf istri dan budaknya. Kalau misalnya mimma syara'a fihi bila iznin, ya, au bihi wa huwa tatawwu', atau dengan izin dan dalam keadaan sunnah. Nih, pahami baik-baik. Jadi di sini ada dua kasus lagi, atau tiga kasus. Tiga kasus. Ya, global dulu. Pertama, kalau kita ke istri aja ya, jangan budak ya. Budak nggak ada sekarang. Kita ke masalah istri aja. Misalnya seorang istri i'tikaf di masjid tanpa izin suami. Itu kasus pertama, oke? Seorang istri i'tikaf di masjid tanpa izin suami, itu satu. Kedua, seorang istri i'tikaf di masjid dengan izin suami. Dua, oke? Hafalin di benak. Yang ketiga, seorang istri i'tikaf di masjid dengan izin suami karena i'tikaf wajib nadar. Ya. Itu tiga kondisi yang berbeda. Ada tiga hal. Pertama, seorang istri i'tikaf di masjid tanpa izin suami. Ini yang pertama, oke? Yang kedua, seorang istri i'tikaf sunnah di masjid dengan izin suami. Ini dua. Yang ketiga, seorang istri i'tikaf wajib karena nazar di masjid dengan izin suami. Ada tiga ya? Beda atau sama, ikhwan? Beda. Oke. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tiga kasus ini, hukumnya masing-masing untuk membatalkannya oleh suami? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan dia harus i'tikaf sampai besok. Ayo. Gak ada yang mau jelasin, ya. Pertama kasusnya gimana, ikhwan? Nggak izin. Walahuma tahliluhuma. Kalau misalnya istri ini tidak izin sama suami i'tikaf, maka suami boleh mengapa namanya Indonesia menarik istrinya. Jadi misal suami habis pulang kerja maghrib didapatin, loh kok anak-anak pada berantakan di sini, ngapain kalian? Ibu kalian mana? Ibu i'tikaf, Pak. Masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Kok nggak ngomong sama bapak? Takutnya nggak dibolehin, jadi ya udah kesana aja gitu. Wah, ini maksiat, gitu kan? Ini maksiat, iya benar maksiat benar. Maka bapak ini tersinggung karena dia butuh sama istri. Udah cuma punya satu, nggak ada lagi sekarang gitu. Maka kemudian dia ke Masjid Al-Ikhlas. Mau ke tempat akhwat nggak boleh sama DKM. Langsung bilang Pak Irwan, tolong panggilin istri saya, Marfuah namanya. Tolong pulangin. Saya nggak bolehin dia i'tikaf karena dia belum izin sama saya. Nah kemudian dipanggil, ya. Maka boleh nggak kemudian dibawa pulang? Boleh. Dan apakah boleh istri lanjutin i'tikaf? Tidak boleh. Gitu ya? Tidak boleh. Begitu. Itu kalau tidak izin. Kasus kedua gimana? Izin. Nah, apakah boleh istri sudah izin? Diizinin. Di tengah malam suaminya nyuruh pulang. Boleh nggak suami melakukan demikian? Boleh nggak? Dan ketika suami nyuruh pulang, wajib nggak dia pulang? Si Marfuah ini wajib. Ini karena di hadapan laki-laki semua jadi semangat, boleh, wajib gitu. Ya jadi ketika misalnya antum izinkan istri antum izin, Mas nanti malam aku i'tikaf ya.
di Masjid Al-Ikhlas mulai dari sebelum maghrib sampai besok habis subuh pulang insyaallah. Oh iya silakan. Tapi kemudian mulai jam 10 mulai gelisah antum. Mulai nggak biasa tidur sendiri, nggak biasa. Guling nambah tetap aja nggak bisa. Udah biasa meluk istri, maka WhatsApp istri. Assalamualaikum. Sayang pulang, abang kangen misalnya. Nggak bisa. I can sleep without you. Ya, nggak bisa aku tidur tanpamu. Beneran, pulang. Ya, ternyata centang 1 sampai besok subuh. Kesian banget. Istrinya udah tahu karena bakal kangen nih. Dicabut internetnya udah. Biar rasain tuh. Gitu. Telepon dimatiin HP-nya. Nggak pakai HP. Ya, atau diblokir dulu nomor suaminya. Ya gimana? Ya kalau dijemput, datang langsung suaminya. Ya datang, kemudian, ya boleh dia kemudian mentahlil, yaitu mengembalikan istrinya. Boleh balik. Ya. Itu boleh, ya seperti itu. Kasus ketiga gimana? Istri udah izin untuk i'tikaf wajib karena nadar. Misalnya istrinya bernadar di bulan Sya'ban. Pokoknya kalau misalnya aku hamil, ya maka aku bernadar akan i'tikaf di malam ke-27 Ramadan. Di malam ke-27 misalnya ya. Maka ini kan ada nadar nih. Ternyata hamil, positif. Ya, dan enggak haid kan kalau hamil, maka kemudian ya udah wajib i'tikaf. Dia wajib kasih tahu suaminya. Ini hutang sama Allah, jadi wajib. Nah, ketika udah i'tikaf, suaminya merinding sendirian di rumah karena nggak ada istri, ya gelisah dan seterusnya. Boleh nggak suami kemudian meminta istri untuk pulang? Nggak boleh. Karena apa? Ini kondisi istri sedang menjalani kewajiban lillahi ta'ala. Memang bakti sama suami, turut sama suami itu wajib, tetapi ini wajib yang khusus ini harus ditunaikan segera oleh istri. Begitu. Ya begitu. Makanya baiknya istri nadarnya itu jangan seperti itu. Kalau bisa nadarnya yang lain lah, yang lebih ringan. Kasihan suaminya. Ya. Wali mukatabin i'tikaf, dan untuk budak yang dia mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang dia pengen melunasi pembayaran dirinya sampai lunas. Itu ada di masalah perbudakan. Jadi kita sekarang nggak ada seperti ini, jadi ya nggak usah diperpanjang. Tapi udah budak mukatab itu boleh i'tikaf tanpa izin, bila iznin, wa hajjun, dan boleh haji tanpa izin, ma lam yahilla alaihi najmun wa muba'adun kaqinnin illa ma'a muhayatin fi naubatihi fakahur. Permasalahan yang terkait dengan budak ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena tidak ada di zaman sekarang. Ya. Gimana ikhwan? Benar masih kurang nih sebenarnya. Allah, masih kurang. Antum kira-kira gimana? Lanjut apa antum mau sarapan? Takutnya antum lapar. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas nanti ya.